Video hari ini sangat lucu. Tonton sampai habis karena kamu pasti akan suka setiap detiknya. Jelas, kamu pasti tahu kelompok ini, kelompok gay untuk Gaza. Biar saya tunjukkan siapa mereka sebenarnya. Coba tonton ini, dengarkan ini. Teman-teman untuk Gaza, globalize the intifada. Teman-teman. Orang-orang bodoh itu bilang globalize the intifada. Selesai globalize the intifada. Mereka akan jadi yang pertama dilempar dari tempat tertinggi di kota. Orang-orang bodoh yang sangat bodoh ini. Saya punya yang jauh lebih baik dari ini, oke? Lihat ini. Lihat bagaimana Muslim radikal ini menjelaskan apa yang akan terjadi. Sebenarnya dia bahkan bukan Muslim radikal. Lihat dia. Dia tidak punya jenggot lebat. Dia terlihat seperti Muslim yang sangat moderat. Muslim biasa. Dia Muslim biasa. Bahkan Muslim biasa pun tidak suka dengan kaum gay. Itu saja. Apa yang terjadi pada pasangan gay di Palestina, Pak? Apa yang akan terjadi pada pasangan gay di Gaza? Dihukum mati sesuai hukum Islam. Islam tidak mendukung kaum gay dan Islam tidak mendukung homoseksualitas. Dan menurutmu itu baik? Menurutmu itu baik? Pak. Menurutmu itu baik untuk kaum gay? Aku akan dieksekusi kan? Aku akan dituntut. Dengan cara yang sama, Islam tidak membenarkan homoseksualitas. Begitu ya? Oke, jadi apakah kamu ingin melihat hukum syariah di Kanada menggantikan hukum Kanada? Pada suatu saat itu akan terjadi. Kamu tahu, karena kami punya keluarga, kami punya anak-anak, kalian tidak. Populasi kalian terus menurun. Benar kan? Dan pada tahun 2060, menurut Pew Research Institute penelitian kalian, pada tahun 2060, Muslim akan menjadi kelompok agama terbesar di seluruh dunia. Apa yang akan kalian lakukan saat itu? Sebenarnya, Kalian mengusulkan syariah bahkan saat itu juga. ya tahu nggak? Saya sangat menghargai kejujurannya. Biasanya kami tidak mendapatkan itu. Jadi kamu memang mendukung syariah. Kamu memang ingin negara mayoritas Muslim di West End, benar? Sama seperti dulu ada negara mayoritas barat di tanah penduduk asli Amerika. Suatu hari nanti kita bisa punya negara mayoritas Muslim di sini, di Kanada, tepat di depanmu. Dan kamu tahu apa artinya itu? Dia baru saja memberitahumu apa yang akan terjadi pada kaum gay. Tapi kita masih saja punya orang-orang bodoh ini. Lihat ini, orang-orang bodoh ini. Siapa saja orang-orang bodoh ini? Lihat orang-orang bodoh ini, ya Tuhan. Bajingan-bajingan bodoh. Benar-benar tidak tahu apa-apa. Kau tahu, dulu kalau mereka dianiaya oleh kaum Islamis, aku pasti akan membela mereka. Sama seperti aku membela sesama murtad, orang-orang kafir biasa dari barat, karena aku tahu apa yang diperjuangkan Islam. Aku tahu ideologi apa yang secara dogmatis diikuti oleh Muslim, dan aku tahu apa yang akan mereka lakukan. Tapi orang-orang Gays for Gaza ini, maaf, aku harus bilang, aku tahu masih banyak orang gay yang baik yang membenci semua Islamisme ini dan mereka tidak berpihak pada gerombolan kiri radikal yang woke ini. Tapi aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Maafkan aku. Maafkan aku kalau aku merasa sedikit menikmati hal ini. Lihat apa yang terjadi di Turki. Sebuah kapal bernama Scarlet Lady melayani penumpang LGBTQ. Kapal itu berangkat dari Athena untuk tur Mediterania, tetapi ada 2 pelabuhan yang direncanakan yang tidak akan disinggahi. Pejabat Turki telah melarang kapal tersebut untuk berlabuh di pelabuhan negara itu dengan alasan standard moral. Standar moral. Kamu tahu apa maksud mereka dengan standar moral itu? Inilah yang mereka maksud dengan itu. Ini tidak pernah berakhir. Lihat ini. Inilah yang mereka maksud dengan standar moral. Tapi akan ada dosa-dosa tertentu. Kau akan duduk di sebelah pria yang akan meniduri dan menyodomi. Pria Lail malam ini. Dan kau akan menaruh harapan besar pada kemenanganmu. Karena kau berdiri di sebelah pria yang secara harfiah akan memasukkan alat kelaminnya ke lubang belakang pria lain. Jadi pria Muslim ini pada dasarnya mengatakan bahwa kami tidak ingin orang-orang Gays for Gaza ini memprotes demi perjuangan kami, karena Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada kami. Karena pria itu akan memasukkan alat kelaminnya ke lubang belakang pria lain. Inilah yang dimaksud Turki dengan standar moral. Mari kita lanjutkan. Itu menurut CEO perusahaan acara yang mengorganisir perjalanan tersebut.
Bagaimana Anda? Menyikapi kenyataan bahwa negara ini menolak Anda. Sekarang itu benar-benar mengejutkan. Tidak, itu sama sekali tidak mengejutkan. Tapi jelas, ini CNN. Mungkin ini mengejutkan bagi orang-orang ini karena mereka hidup di gua, idiot. Tapi kita tahu bahwa tidak ada. Dan Turki, omong-omong, suka menampilkan dirinya sebagai salah satu negara muslim yang paling moderat, progresif, dan liberal. Katanya sih negara sekuler, omong-omong, yang dulunya adalah negara sekuler. Tapi sayangnya, sekarang sudah dikuasai oleh kaum Islamis, seperti yang selalu terjadi. Tidak ada satupun negara muslim yang bisa tetap sekuler, itu memang tidak mungkin terjadi. Air dan minyak tidak bisa bercampur. Lalu mereka dengan beraninya mengatakan kepada kita, mari kita buat satu negara sekuler yang terdiri dari Yahudi dan Muslim di tanah Israel saat ini, tepi barat dan Gaza. Seolah-olah umat muslim punya rekam jejak yang hebat dalam menciptakan masyarakat sekuler yang maju dan makmur. Tidak. Begitu umat muslim mendapatkan pijakan kuat di suatu negara, negara itu hancur. Lihat Lebanon, hancur. India adalah satu-satunya negara, itulah sebabnya saya suka India. Saya sangat menghormati India. Tapi India hanya bisa bertahan karena, pertama, mereka harus memotong lengan mereka sendiri. Kamu tahu, pada tahun 1947, mereka memberikan negara sendiri untuk Muslim, yaitu Pakistan, dan kemudian Bangladesh di sisi lainnya. Jadi India juga tidak keluar dari situasi itu tanpa luka. India harus memotong kedua lengan kanan dan kirinya. Dan masih ada entah 8 atau 9% Muslim dalam populasinya dan mereka masih menderita. Tapi karena India unggul dalam jumlah, itulah sebabnya India bisa bertahan. Tapi sayangnya, itu tidak terjadi di tempat lain di dunia. Iya, benar. Dan salah satu cara saya bisa mengatakannya adalah, kamu tahu, komunitas LGBTQ+ sangat tangguh. Kita baru saja melewati bulan kebanggaan, di mana kita mengenang kerusuhan Stonewall dan perjuangan membela diri, di mana kita mengenang saat keluar dari epidemi AIDS, di mana kita mengenang kemenangan dalam perjuangan kesetaraan pernikahan. Jadi kita adalah orang-orang yang tangguh. Kita bisa bangkit dari banyak hal. Namun, saya akan mengatakan, saya tidak akan melupakan bahwa Turki memutuskan untuk menolak kami. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Apakah kamu masih akan datang ke aksi protes Gays for Gaza? Bodoh. Saya yakin, kamu tahu, tidak ada acara Pride resmi di Turki sejak 2015, sejak pemerintahan Erdogan dimulai. Dan dia tidak berpihak pada komunitas LGBTQ+. Dan Hamas itu bodoh. Jadi itu bukan hal yang mengejutkan. Tapi segalanya bisa berubah. Dan kita terus maju saja. CNN dan telah menghubungi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Kedutaan Besar Turki di Washington dan Virgin Voyages untuk meminta komentar. Oke, lihat ini. Tonton laporan lain. Saya tidak punya simpati untuk orang-orang ini. Tidak ada simpati sama sekali. Hampir 2.000 pria gay terdampar di tengah lautan di sebuah kapal pesiar. Ini mulai menjadi berita internasional. Mari kita bahas. Sebuah kapal pesiar Atlantis yang membawa 2.000 pria dan legenda Broadway, Patti LuPone, telah ditolak masuk ke Turki, Mesir, dan kemungkinan beberapa pelabuhan lainnya. Sekarang, saya tidak tahu apakah mereka ditolak karena para gay atau karena Patti LuPone. Karena dia sendiri cukup menyebalkan. Tapi para gay ini harus menyadari bahwa kalian punya hak di Amerika. Saya tahu kalian suka berpura-pura seolah-olah kalian tertindas dan menjadi korban. Tapi sekarang kalian menyadari bahwa negara lain jauh tertinggal. Sekarang, saya punya teman-teman. Dan masih ada simpati untuk negara-negara itu. Bukankah itu luar biasa? Itu bagian terburuknya. Sangat membuat frustrasi sampai saya ingin mereka tahu sendiri. Saya benar-benar ingin mereka tahu sendiri. Lihat ini. Lihat betapa bodohnya ini. Saya tidak tahu ini apa. Saya tidak tahu. Lihat, sejujurnya saya tidak sengaja bersikap kekanak-kanakan. Saya benar-benar tidak tahu benda ini apa. Orang ini siapa? Itu laki-laki atau perempuan? Saya tidak tahu. Dengarkan orang ini. Kenapa kamu memakai itu? Karena ini adalah bentuk solidaritas secara umum. Ya, bisakah kamu bilang orang itu siapa atau sebenarnya apa? Aku tidak bisa menentukannya. Apakah warga Gaza memiliki solidaritas dengan orang-orang trans? Ya, biasanya. Aku pikir, ya... Hal yang sama yang mereka lakukan terhadap orang trans di Gaza. Aku pikir itulah yang dilakukan IDF terhadap orang trans. Aku benar-benar memutarkan video seorang muslim untukmu. Aku bisa memutarkan ratusan video seperti ini dari muslim yang memberitahumu apa yang akan mereka lakukan kepada mereka. Namun orang-orang bodoh ini karena mereka membenci barat, mereka membenci peradaban yang justru telah memberi mereka hak paling banyak. Menurutku dan aku juga berpikir, menurutku itu tidak benar.
Sudah berapa banyak parade kebanggaan gay yang pernah diadakan di Gaza? Ya, maksudku sudah berapa banyak orang yang terbunuh di Gaza? Mereka tidak bisa mengadakan parade kebanggaan saat ini karena seluruh wilayah itu sekarang Sebelum perang sudah hancur. Menurutku, untuk tahun 2023, berapa banyak parade kebanggaan gay yang pernah diadakan? Berapa banyak orang trans yang masih hidup untuk menceritakan kisah mereka di Gaza sebelum 2023? kita tidak bisa mengatakan itu karena IDF selama 100 tahun ini benar-benar telah menghancurkan selama 100 tahun. Tahun berapa itu dimulai? Itu dimulai ketika mereka mulai mendirikan permukiman Israel di Palestina. Mereka mulai 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu ketika mereka mulai datang ke sana, seperti yang sudah didokumentasikan. Dan itu bukan maksudnya. Kalau kamu bicara tentang migran, sekarang kamu anti-migran. Tidak, aku bukan anti-migran. Maksudku, apakah kamu bicara tentang migran 100 tahun yang lalu yang pergi ke Tidak. Mandate Palestina? Kamu tahu maksudku apa? Bagus sekali Afi, kerja bagus. Ya, para pengungsi Malang yang datang di tahun 40-an dan 30-an, apakah kamu anti-migran? Mereka bahkan tidak bisa menerima orang gay karena mereka sedang menghadapi begitu banyak masalah lain. Bagaimana maksudmu? Jadi kamu pikir ketidakpenerimaan terhadap orang gay dan trans di Gaza itu karena Israel? Menurutku itu... Ya, menurutku itu karena ketakutan dan menurutku itu juga karena hal itu. Menurutku itu hanya berkaitan dengan agama radikal mereka. Menurutku tidak. Menurutmu, sebagai seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai trans, apapun artinya itu, jika kamu pergi ke Tel Aviv dan berjalan di jalan utama di sana sebagai seorang trans yang bangga, apa yang akan terjadi? Dan jika kamu melakukan hal yang sama di wilayah Palestina manapun, menurutmu di mana kamu akan bisa bertahan hidup? Aku rasa aku tidak akan bisa bertahan di salah satu dari tempat itu. Serious? Menurutku, Tel Aviv itu suka berpura-pura seolah-olah mereka mendukung orang queer. Namun, kalau kamu lihat hukum mereka, masih ilegal menjadi gay, masih ilegal menjadi transgender di negara-negara itu. Itu ilegal. Di Israel, itu tetap tidak diizinkan. Di Israel? Ya, itu tidak diizinkan. Menurutku kamu harus melepas kefia itu. Saudara laki-lakiku gay di Tel Aviv. Itu tidak ilegal. Aku serius, tapi mereka tetap saja masih mengalami penganiayaan dan semacamnya. Penganiayaan seperti apa yang dialami kaum gay di Israel? Mereka mendapatkan hak yang lebih sedikit jika kamu melihat hak-hak hukum mereka. Seperti apa? Mereka tidak punya perlindungan terhadap diskriminasi dalam hal pengangguran dan hal-hal seperti itu. Kamu perlu melihat undang-undang mereka. Lihat, aku rasa, aku tahu. Aku tahu mereka tersesat. Aku sudah mengatakan apa yang perlu aku katakan. Tidak ada diskriminasi di sini. Bedanya di Israel, aku akan membawamu ke Tel Aviv. Aku akan membawamu ke Tel Aviv. Jadi orang-orang ini bodoh ya. Mereka benar-benar sudah kehilangan akal. Mereka menyalahkan segalanya. Semuanya. Sekarang mereka bahkan menyalahkan. Lihat ini. Budaya kuno pernikahan anak di dunia muslim. Mereka menyalahkan perubahan iklim atas hal itu karena kamu tahu, kamu bisa dengan mudah menyalahkan barat atas perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi pendorong utama pernikahan anak di seluruh Asia dan Pasifik. Menjadi pendorong utama, memang selalu begitu. Pernikahan anak memang sudah lama populer di dunia muslim. Muhammad, pendiri Islam, adalah pedofil paling terkenal di dunia. Dia menikahi seorang gadis berusia 9 tahun. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang sudah tahu tentang itu. Tapi kau tahu apa? Lihat ini, tapi coba tebak apa? Setelah Turki menolak mereka atau memulangkan mereka, lihat ini. Kapal pesiar gay Atlantis ditolak masuk ke Mesir setelah dilarang oleh Turki. Jadi tahu tidak, orang-orang ini tidak akan pernah belajar. Orang-orang Gays for Gaza ini, mereka tidak akan pernah belajar. Jadi saya tidak merasa kasihan pada mereka. Saya tidak peduli jika terjadi sesuatu pada mereka. Maksud saya, biar saya akhiri video ini dengan pidato klasik dari Netanyahu. Karena menurut saya, orang ini jauh lebih baik daripada saya dalam membuat orang-orang itu marah. Beberapa dari para demonstran ini mengangkat tanda bertuliskan Gays for Gaza. Mereka sama saja seperti mengangkat tanda bertuliskan ayam untuk KFC. Memang begitu. Orang-orang bodoh ini, mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi pada mereka. Jadi begitulah teman-teman, aku tidak merasa kasihan. Kalau mereka dianiaya, kalau orang-orang ini dianiaya atau didiskriminasi oleh kaum Islamis, aku diam-diam menikmatinya. Bagaimana denganmu?